Hadirin rahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita kemarin. Ini masih seputar fikih. Nanti insya Allah kita masuk lagi ke hadis. Jadi yang kemarin pembahasan kita seputar Al-Fatihah. Ada beberapa kemarin syarat-syarat Al-Fatihah yang sudah kita bahas. Dan di sini kita satu kitab yang kita gunakan Taqrirat As-Sadidah. Ini ulama kontemporer. Satu lagi Qurratul Ain fi Tashil wa Takmilah Qurratul Ain ini kitab mengenai ini ringkasan ataupun daripada Fathul Mu'in, ditulis oleh guru kami Syekh Abdul Rahim bin Abdul Mughni. Nah, di sini beliau menulis, ini kita ulang sedikit lagi yang kemarin, bahwa syarat Al-Fatihah itu 12. Syarat Al-Fatihah itu udah 12. Kita ulang sedikit review baru kita lanjutkan. Bahwa yang pertama itu tertib. Jadi mesti kita ketahui ya bahwa wajib, kemarin sudah kita bahas sholat sunnah, sholat fardu, bahkan sholat sendirian, bahkan sholat sir. Sholat sir ada dua. Sir itu lirih. Kalau kita bacanya pelan, kapan itu dua waktu? Satu zuhur dengan asar, lirih. Siapa ini? Baik orang yang sholat berjamaah di masjid, imam ataupun makmum, maupun dia sholat sendirian, walaupun dia sholat di rumah ataupun di safar, perempuan-perempuan kan. Untuk kalangan wanita, saya tanya kepada Syekh Nuruddin Al-Banjari, bagaimana pada waktu itu kami ngambil daurah sholat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kepada beliau, bagaimana cara Nabi SAW sholat? Kan ada buku yang bagaimana Nabi itu sholat. Nah, ini kalangan orang Wahabi yang menulisnya. Dan beliau terangkan bagaimana sholat itu sebagaimana Nabi. Dan tentunya beliau mengambil daripada para ulama-ulama kita yang muktabar. Ulama-ulama kita yang memang diakui keilmuannya dunia. Dan beliau adalah murid daripada Syekh Ismail Zain Al-Yamani, guru beliau di Mekah. Maka bagi wanita itu bagaimana sebaiknya? Sholat di rumah sendiriankah? Ataukah sholat berjemaah di masjid? Tentunya bahwa kalau perempuan itu sholat di masjid memang tidak ada larangan. Tetapi kata beliau, kalau misalnya di rumah pun lalai dia sholat, payah. Kalau dulu-dulu kan telenovela banyak tuh, berseri-seri, film sinetron tak habis-habis, itu aja cerita-ceritanya, bolak-balik. Kalau kira-kira dia melalaikan waktunya, lambat dia sholat gara-gara itu, tak ada kesemangatan ataupun kurang fokusnya sholat di rumah. Karena menurut Imam Ghazali itu khusyuk itu adalah termasuk rukun daripada sholat menurut Imam Ghazali. Artinya setiap kita sholat mesti khusyuk. Namun kan kita kalau sholat berjamaah kan udahlah cukup, alhamdulillah. Tapi kalau sholat sendirian, kekhusyukan itu wajib dihadirkan ketika sholat. Maka dengan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perempuan-perempuan yang seperti itu tadi sebaiknya bagi mereka sholat di masjid. Itu Syekh Nuruddin Al-Banjari yang beliau mengatakan. Mengapa? Supaya tersuasana juga dirinya, semangat, fokus, dapat fadilah berjemaah juga. Maka kalau yang tidak ada larangan tak ada masalah. Tetapi kalau keadaan perempuan seperti itu, baik orang tuh sholat di masjid. Ya tentunya ghairu musyahad. Kalau untuk anak-anak gadis yang istilahnya agak berbahaya, sudahlah di rumah. Tapi uak-uak, nenek-nenek enggak ada masalah. Bagus orang tuh timbang entah apa pula tontonan tuh, bolak-balik itu, tak habis-habis ceritanya itu. Nah, mending mereka sholat di masjid. Itu Syekh Nuruddin Al-Banjari yang menerangkan. Nah, ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sholat sir ada dua, ya, zuhur dengan asar. Maghrib, isya, subuh itu jahar. Sir 2, jahar 3. Nah, yang jahar ini kita juga disunnahkan untuk mengeraskan suara.
baik ketika berjemaah maupun sholat sendiri. Ya, cemana maksudnya sholat sendiri nih? Contoh, entah awak safarnya, perjalanan, pergi entah ke Jakarta kah, ke luar negeri kah, sendirian awak sholat, ataupun dalam keadaan sakit di rumah sendirian. Yang sir pelan kita baca, yang jahar awak baca kuat. Iya, sholat sendirian awak baca Quran. Iya, cuma janganlah kuat-kuat kali pula, meledak-meletup di rumah itu tidak. Tapi bacanya macam mana? Dikuatkan dibandingkan yang zuhur dengan asar. Kalau waktu zuhur dengan asar dia lirih, Bismillahirrahmanirrahim, ini agak kuatkan sedikit. Waktu kapan? 3 waktu nih, maghrib, isya, subuh, agak dikuatkanlah pula. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nanti ditengoklah anak tuh, nanti apa cucu nih, apalah tuh nih kuat-kuat bacanya. Memang begitu sunnahnya, sebab ini jahar tempatnya, baik berjemaah di masjid ataupun sendirian. Oke, kemudian hadirin rahmati Allah, kita masuk kemarin 12 syaratnya. Tertib udah jelas, berurutan. 1 tertib kalau dibaca Al-Fatihah, tak boleh kita tak berurutan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapakah ayat Al-Fatihah di dalam Al-Quran? 7 ayat. Kalau ada pertanyaan, berapakah ayat Al-Fatihah? 7 ayat. 1. Nomor 2 pertanyaannya, berapakah jumlah huruf-huruf di dalam Al-Fatihah? Huruf-hurufnya itu jumlahnya 156. Berapa, Pak? 156. Dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Ada Maliki Yaumiddin. Bacaan kita, riwayat kita Asim, maka bacanya panjang, ma-nya itu. Ada rupanya yang pendek, ada. Orang-orang Maroko sana, Maliki Yaumiddin, pendek orang tuh. Jadi kalau orang tuh 155, kalau kita 156 qiraat kita. Berapakah jumlah ayat Al-Fatihah dalam Al-Quran? Jumlah huruf di dalam Al-Fatihah 156. Kemudian yang ketiga, berapakah jumlah tasydid di dalam Al-Quran? Jumlah tasydid di dalam Al-Fatihah, tasydid pula, jumlahnya ada 14. Oke ya, kita balik lagi. 1 tertib. Tertibnya ada 2. Kalau tertibnya itu dia tidak merubah cara bacanya, cuma urutannya yang beda. Macam kemarin, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, langsung dia ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan bacaannya betul, bismillah betul, alhamdulillah betul. Tiba-tiba hang dia di tengah, masuk langsung ke ghairil maghdubi alaihim. Orang seperti ini, apa kewajiban dia? Ulang dari awal. Sebab tak merubah makna yang bacaannya awal tadi, awal dengan akhir. Kalau bacaannya merubah makna macam mana? Syiratal ladzina an'amtu alaihim, an'amtu katanya. Ini merubah makna. Yang seperti ini batal sholatnya. Kadang-kadang kan kita sholat syiratal ladzina an'amtu alaihim, bergerak mulutnya ke depan. An'amtu alaihim. Maunya mengucapkan an'amta. Ta-nya itu mesti fathah, buka mulut. Ukuran buka mulut macam mana? A, fathah 2 jari. An'amta alaihim, fathah, kasrah, dhammah. Beda nih 3 harokat nih. Harokat kan 4. Jumlah harokat tuh 4. Fathah, kasrah, dhammah, sukun. Sukun ini kan mati, udahlah 3 nih. Fathah buka mulut tuh. Ukurannya seberapa? A 2 jari. A jelas. Kasrah macam mana? I. Agak senyum sedikit. Macam mana latihannya? Kita ucapkan lilin, sisir, bibir. Nah, itu latihannya. Keempat, yang ketiga dhammah. Su, ru, bu, monyong. Dhammah itu artinya berkumpul. Bu, su. An'amtu alaihim, monyong pula dia, tak cocok.
Lain dah artinya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berikanlah kami hidayah, petunjuk jalan yang telah engkau berikan nikmat. Diucapkannya apa? Yang telah aku berikan nikmat. Nah, tak cocok lagi dah. Berubah lain dah. Seharusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditekan, ini tak ditekannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau wahai Allah kami menyembah meminta pertolongan. Ini kepada cahaya matahari. Dah lain dah. Batal salatnya, batal. Seandainya tahu dia bacaan tuh, tahu artinya, tahu cara membacanya, salah diucapkannya, sengaja sosok paten istilahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kafir. Di sini ditulis kufur. Tak boleh seperti itu. Maka yang rahmati Allah, tetap kita berusaha untuk memperbaiki bacaan kita. 1 tadi tertib, 2 mualah, berkesinambungan, nyambung. Jadi tak boleh kemarin Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. 1 nafas tak boleh. Pisah-pisah. 1 ayat 1 nafas. Itu yang bagus. Kalau kita mau sambungkan ayatnya, ujungnya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Mau 2 kali berhenti kah, 3 kali berhenti boleh, tak ada masalah. Yang penting ujungnya dibaca. Jangan 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Baru tarik nafas lagi, tak boleh. Bunyikan di belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nuhdinas sirat. Sampai akhir. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga huruf-hurufnya. Tak boleh kurang 1 huruf pun. Bismillahirrahmanirrahim tak boleh. Bismillah. Jelas dia, bismillah. Ba-nya itu jangan hilang. Berapa huruf tadi di Al-Fatihah, Pak? 7. Huruf yang ada di Al-Fatihah berapa? 1, 5, 6. Ingat-ingatlah tuh, 1, 5, 6 huruf Al-Fatihah. Ayatnya berapa? Berapa ayat Al-Fatihah? 7. Tasydid berapa jumlahnya? 14. Yang keempat tuh menjaga tasydidnya. 14 tasydidnya. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Jangan pula awak nambah-nambahi. Tadi oke, kita jaga 14. Kadang-kadang tersilap, tertambah pula. Tadi tak boleh kurang, awak nambah-nambahi sendiri. Macam mana? Maliki yaumiddin, maliki. Maka mesti maliki. Maliki yaumiddin, maliki yau. Fathah dia. Ada yang begini, maliki yau, y o u. Bukan y o u tapi y a u. Yau. Maliki yaumiddin. Bukan maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka budu, bukan budu, tak panjang di situ. Nah, jadi tadi tak boleh ya. Falau khaffafa musyaddadan lam yu'tad biqiraatihi. Jadi tasydid tadi jumlahnya 14. Jangan sampai kita meringankan yang ditasydid ataupun menambahkan yang daripada yang ditasydid tadi. Oke. Kemudian yang kelima, tak boleh berhenti yang panjang. Bening tadi udah banyak utang, masalah, rumput tetangga lebih hijau daripada sendiri. Ada sajalah masalah tuh. Ada saja gangguan-gangguan. Salat awak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terdiam dia. Lama berhentinya. Tak hilang. Entah kemana. Tak tahu apa yang dipikir. Tiba-tiba entah apa yang dipikirkan. Kok panjang kali pula nih. Aku terdiam nih. Kalau dia lama seperti itu, ulang dari awal. Sebab apa? La yaskuta saktatun tawilah. Enggak boleh saktah yang panjang. Tak boleh diam yang panjang. Artinya apa? Nah, bersambung deh. Tek. Kayak wudu. Wudu pun ada tertibnya. Kan yang keenam nih.
Kalau ayat dalam Al-Quran cuma 4. Kalau berwudu kita tuh hanya 4 kita yang dalam Al-Quran. Wajah, tangan, rambut, kaki. Itu dalam Al-Quran. Nah dari mana nih yang niat tuh? Niat hadis sahih. Tertib juga berurutan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Tak boleh wajah langsung ke kaki, tak boleh. Berurutan. Sehingga kalau awak wudu, misalnya wajah, tangan, tiba-tiba ada sesuatu hal yang mesti awak buat, selagi mana air itu masih kering, selagi mana air itu masih basah, berhenti kita sebentar tak ada masalah sebetulnya. Tapi masih basah dia, tak terlalu lama lah berarti. Boleh kita, walaupun 5 menit berhentinya kita tuh, masih boleh kita lanjutkan wudu. Tadi wajah, tangan udah, tiba-tiba berbunyi HP itu, titit, mak, awak angkat lah, speaker kan, dah. Kalau mau dilanjutkannya lagi membasuh rambut, boleh, dengan syarat masih basah, berarti tak terlalu lama. Macam sholat yang kemarin tuh, yang di masjid deh, lupa kurang deh 1 rakaat tuh, kurang 1 rakaat, 3 rakaat seharusnya, baru dikerjakannya 1, seharusnya kan baru dikerjakannya 2, tinggal nambah 1 saja. Begitu dia salam, kalau dia lupa diingatkan orang, kurang 1 rakaat, walaupun sudah berbicara, maka dia langsung boleh nambah 1 rakaat lagi, nggak ngulang dari awal. Dengan syarat tak terlalu lama. Nah jadi tadi sakta tahtawilah, tak boleh terlalu lama kali dia. Itu tak boleh. Oke, nomor 5. Kemudian yang ke-6, qiraatu kulli ayatiha, baca setiap ayatnya. Termasuk bismillah. Bismillah itu termasuk ayat di dalam Al-Fatihah. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, imam-imamnya baca langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat ya, kita 7 ayat. 7 ayat ini hitungannya macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi, hitungan kita seperti itu. Mereka bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka bacaan kita di ayat yang terakhir itu nyambung terus sampai akhir. Jadi macam mana bacaannya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dibaca. Nyambung. Artinya, kalau nafas kita kuat, janganlah berhenti di tengah-tengah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, tarik nafas baru. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak begitu. Jadi macam mana? Bagusnya terus nyambung. Pangkal ayat yang nomor 7 itu sampai akhir ayat dibaca sekali napas. Bisa dipahami kira-kira? Cuma kadang-kadang tak sanggup napas awak, ya sudahlah. Tapi afdalnya tahu kita. Sehingga kita persiapan nafas. Ujung ayat tuh, panjang nih ayat terakhir nih. Tarik napas agak dalam sedikit. Siratal ladzina an'am. Tapi macam mana kalau yang tadi tuh, yang tengah-tengah dia berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim? Boleh-boleh saja, tak ada masalah, tak membatalkan sholat. Tapi afdalnya tarik nafas kita dalam-dalam. Baru sambung terus sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Jadi Al-Fatihah 7 ayat. Dari mana? Bismillah sampai waladdallin. Sehingga tadi kalau yang auzubillah itu sunnah hukumnya. Amin sunnah hukumnya. Auzubillah berapa kali kita ucapkan? Kalau sholat zuhur 4 rakaat, 4 kali auzubillahnya. Awak sholat zuhur 4 rakaat. Berapa kali diucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillah? Auzubillahnya itu berapa kali? Kalau sholat zuhur 4 kali.
sebelum Al-Fatihah baca auzubillah. Sedangkan pada rakaat pertama itu hukumnya lebih dikuatkan lagi. Siapa yang dia meninggalkan ta'awuz pada rakaat pertama, hukumnya makruh. Baik sholat sendiri maupun berjamaah. Jadi afdolnya auzubillah itu kapan? 4 rakaat, ya 4 kali diucapkan. Sholat subuh kita 2 rakaat, 2 kali diucapkan. Maghrib 3 kali diucapkan. Bacanya macam mana? Sir saja, sir, perlahan. Cukup terdengar telinga kita, baru kita baca jahar Al-Fatihahnya. Oke, itu nomor ini kita habiskan. Kemudian, nah jadi tadi Bismillah ya. Bismillah itu ayat di dalam Al-Fatihah. Hadisnya banyak dan hadis-hadisnya sahih. Jadi walaupun kita dengarkan para imam-imam Masjidil Haram itu begitu, ya sudah. Kita husnuzon mereka baca Bismillahnya sir. Baca Bismillahnya mereka sir. Jadi ini hadisnya banyak, riwayat Daruqutni, Al-Baihaqi, Imam Hakim, dan ini jalurnya sahih bahwa membaca Bismillah itu termasuk ayat di dalam Al-Fatihah. Itu nomor 6. Sekarang nomor 7. Ada mulahnil mukhil bil makna. Tidak ada kesalahan yang merubah makna. Seperti tadi. An'amta, an'amtu. Siratal ladzina an'amta. Tapi diucapkannya an'amtu. Bahkan an'amti. An'amta. Engkau berikan nikmat. Diucapkannya an'amti. Maka beda tadi ya. Kita latihan ini. Kalau A. Fathah. 2 jari. Kalau I tarik dikit. Kalau U supaya jelas huruf-huruf tuh. Minimal Al-Fatihah jelas baca. Pas dia setiap daripada huruf-hurufnya. Itu nomor 7. Nomor 8. Antakuna halatal qiyam fil fard. Kapan Al-Fatihah itu diucapkan? Waktu berdiri. Salat fardu wajib berdiri. Al-Fatihah wajib berdiri. Awak pernah sholat di kereta api? Sempit kali. Kita selama hayat masih dikandung badan wajib untuk sholat dengan sempurna. Mau di bis kah, mau di kapal kah, pesawat terbang, wajib sholat dengan sempurna. Hanya saja keadaannya kan berbeda-beda. Contoh sholat subuh, tak berhenti supir tuh, ALS pula ke Jawa sana, bis paling panjang perjalanannya di Indonesia ALS, dari Medan ke Jawa sana, 4 hari 3 malam, digasnya terus. Zaman-zaman dulu belum lagi istilahnya banyak yang tobat, supir-supir tuh digasnya terus. Cuman keadaan kita, wajib kita mengingatkannya. Bang, minta tolong kita berhenti sebentar. Wajib kita datangi supir itu dan kita ingatkan. Iya, awak tak berani, tak macamnya tak oke nih. Besar kali badan dua tuh takut. Tak boleh gitu. Wajib kita datang ke supir itu, minta maaf bang, jam macamnya udah mau habis nih waktu subuh. Minta tolong sebentar, kita singgah sebentar. Wajib kita bilang. Kalau kita sengaja diri kita tak ada usaha untuk melaksanakan sholat subuh tepat pada waktunya, berdosa awak. Udahlah, kodo aja lah nanti, kodo aja lah. Ini dia. Sempat eksiden, kecelakaan motor tuh, mobil tuh. Sudah. Kita udah meninggal dalam keadaan berdosa. Na'udzubillah min zalik. Maka ingatkan supir tuh, baru kita sholat. Tetapi jikalau misalnya, mak gawat nih. Udah diingatkan tak berhenti juga. Apa nih, udah mau apa kita nih? Kita nanti depan lagi. Habis waktu nanti. Dan kita pun memang ongkos tak ada lagi istilahnya. Udah minim kali udah. Bis itu hanya satu-satunya. Maka pada waktu itu wajib kita sholat. Bagaimana? Sholat di atas bis. Kalau memang mampu istilahnya ada, apa yang mampulah kita buat. Entah istilahnya debu kah, air pun tak bisa lagi kan gitu. Udahlah, tak ada, memang udah bernajis dan sebagainya. Udah sholat begitu, menghormati waktu. Sehingga apa? Ketika nanti sampai tempat wajib diulangi. Bukan qadha nih namanya. Kalau qadha kan tertinggal. Dia lupa, tertidur,
atau zaman-zaman jahiliyah gelap-gelapnya dulu, itu namanya qadha. Ini namanya sholat i'adah. Sholat apa? Ngulang. Karena dia tadi udah sholat, cuma belum sempurna. Wajib bagi dia pada waktu itu melaksanakan sholat. Nanti waktu nyampe mengulang sholat, i'adah. Sholat di atas kapal nggak ada masalah. Sholat di atas kereta api, macam mana nih? Sholat di atas kereta api, maka seyogianya bagi kita, ya. Kalau boleh bawa kompas terus, apalagi sekarang udah ada HP, nggak ada masalah. Bawa sejadah kecil. Kalau memang perjalanan kita tuh kita istilahnya gawat nih, nggak bisa nih sholat di atas apa nih, mesti nanti sholat dalam keadaan yang tak pas. Contohnya perjalanan dari Surabaya ke Jakarta naik kereta api, itu panjang. Kalau sini kan Medan nih istilahnya nggak ada masalah lah, Tanjung Balai ke apa nggak ada masalah, istilahnya dekat-dekat lah, tak terlalu jauh. Nah kalau seperti perjalanan dari Surabaya ke Jakarta itu payah sholat tuh, apalagi waktu lebaran. Kalau memang ada space-nya tuh, maka kita sholat di space-nya itu, apa namanya itu, pinggir-pinggir itulah. Awak sholat jadi berdiri-berdiri gitu, iya, wajib sholat dalam keadaan begitu. Sholat awak, pasang kompas tuh, pasang kompas, tengok arah barat mana, tam, sholat awak. Yang wajib ketika pertamanya saja, takbir kita ngadap kiblat. Maupun dia belok-belokkah macam kapal itu, ataupun kereta api dia belok-belok, kan tidak masalah. Yang penting rakaat pertama, situ dia, situ kita, sholat. Kembangkan sejarah itu, sholat. Dalam keadaan berdiri. Cuma karena sesak dan sebagainya tadi, nggak bisa kita berdiri. Maka pada waktu itu kita duduk. Sholatnya duduk. Tetapi tidak sempurna. Nanti i'adah sholat. Mak payah lawak, dah sholat gini. Bukan, ini dapat pahala lagi nih. Sholat yang tadi nih pahala, yang tadi nanti ada dapat pahala lagi. Nggak rugi awak. Capek awak sholat, capek udahlah. Ini udah masalahnya udah di sini. Waju'ila qurratu aini fi sholat. Rindu dia sholat. Sholat itu jadi kesenangan. Kalau sholat lagi ya, itu udah masalah nih. Nah, itu udah masalah. Hadirin rahmat subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi sholat dengan berdiri. Kemudian ayusmi'a nafsahu al-qira'ah. Dia mesti apa? Memperdengarkan bacaannya di telinga dia. Walaupun bisik-bisik bacaannya, jelas bacaannya itu. Walaupun meledak-meletup pesta di samping. Meledak-meletup pesta di samping, tak dengar suara awak. Kuatkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya terdengar telinga kita. Jangan pesta di samping, babub, awak lirih aja. Enggak. Pesta di samping deras, awak pun mesti deraskan suara. Supaya apa? Terdengar di telinga awak. Yusmi'a nafsahu. Dia memperdengarkan dirinya. Tak terdengar awak udah apa. Kuatkan lagi bacaan tuh. Inilah kadang-kadang pesta kita di kampung kita kadang-kadang bam dihajar orang tua sampai malam kadang-kadang. Gitulah keadaan kita ya. Oke. Jadi mengapa? Li'an haruknun qauli. Memperdengarkan bacaan kita tuh di telinga kita, rukun qauli. Rukun itu. Tak bisa tidak. Kemudian yang ke-10, la yatakhallalaha zikrun ajnabi. Tak boleh disela-selai dengan zikir yang lain. Contoh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba awak bersin, hajim. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini disela-selai oleh zikir yang lain. Kalau disela-selai oleh zikir yang lain, yajibu alaihi isti'nafu min jadid. Wajib untuk diulangi bacaannya, enggak disambung. Sebab apa? Awak baca tadi Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau awak bersin aja macam mana? Bersin aja oke, lanjut terus. Hacim. Sambung terus. Tapi karena zikir tadi awak karena terbiasa mulut tadi berzikir, Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ulang dari awal. Sebab apa? Karena dia bukan bagian daripada sholat. Tidak termasuk dalam rangkaian sholat. Beda kalau kita baca sholat sujud tilawah. Imam baca ayat sejadah hari Jumat. Awak belum siap lagi baca Al-Fatihah. Karena lambat nih kita baca, tiba-tiba sujud imam tuh. Allahu Akbar. Tidak, kita tadi masih baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada waktu itu kita terus saja ikut imam. Nanti tinggal nyambung bacaannya.
Jadi bukan mengulang dari awal lagi. Sebab itu imam sujud tilawah. Ataupun Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wastabbit aqdamana wansurna, dibaca misalnya Rabbana ighfir lana dzunubana, ayat Quran dibaca oleh imam. Kita di belakang kan ada ayat-ayat rahmat, ayat-ayat azab. Kita bilang, ya Allah, paham pula kita artinya. Dan kita aminkan doa di dalam Al-Quran itu, kita aminkan. Jadi kita dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang dibaca imam, kita aminkan ataupun kita jawab. Sama seperti kalau imam baca surat At-Tin. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Jawab kita apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini jawaban. Kalau dia rangkaian ini, dan ini hadisnya Hasan, Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa mesti kita jawab ini. Bukankah Allah itu adalah seadil-adilnya hakim? Ini kita jawab. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Ini kita jawab. Kalau kita sedang membaca Al-Fatihah dan kita jawab di tengah-tengahnya ini, maka boleh kita lanjutkan lagi bacaan Al-Fatihahnya. Bisa dipahami kira-kira nih, Pak? Oke, kita sambung lagi. Kita habiskan ini. Kemudian nomor 11, tidak ada yang dilakukan, tidak ada perkara yang menyeleweng ataupun bacaan-bacaan yang aneh-aneh di dalam Al-Fatihah. Nomor 12, bacaannya dengan bahasa Arab. Jadi tak seperti tahun 2004 itu, Yusman Roy namanya. Sholat dia dengan bahasa Indonesia, tak bisa. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat dengan bahasa Arab. Doa boleh dengan bahasa Arab. Panjang-panjang pun kita gas terus, nggak ada masalah. Syaratnya bahasa Arab. Tak boleh dengan bahasa lain. Baik untuk memahamkan dalam hati kah, lebih khusyuk dengan bahasa Indonesia, tak boleh. Tetap dengan bahasa Arab. Sebab asal agama ini adalah bahasa Arab. Maka seyogianya juga bagi kita yang mempelajari agama ini, diusahakan bolehlah sikit-sikit pun jadi belajar bahasa Arab. Karena ini adalah asal agama kita, bahasa Arab. Mudah-mudahan bermanfaat.